Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk bahwasanya bersyukur Tuhan Yesus itu baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita memulai renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Biarlah pengurapan Tuhan menyertai kita dan sehingga firman yang disampaikan, yang kita dengar, boleh kita resapi, boleh kita ingat, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan berdoa, saya akan pimpin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan bersaat teduh. Tuhan, kiranya urapi kami ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap daripada pendengar, daripada pemirsa yang ada di channel ini. Biarlah kita semua dapat bisa mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Bukan saja hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan segera memulai saat teduh renungan pada hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya akan memulai, saya juga mau mengingatkan, terus subscribe, yang ajak orang-orang untuk dapat bisa mendengar channel ini, dapat bisa sama-sama kita mendengar renungan dan juga sama-sama diberkati ya Bapak Ibu. Subscribe, like, dan juga dibantu untuk share-nya. Dan juga kenapa saya ajak share, karena juga misalnya Bapak Ibu tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai banyak waktu karena sibuk ya. Jadi tinggal share aja, itu juga sudah menjadi bagian bahwa apa yang Tuhan suruh, beritakanlah firman Tuhan ke seluruh bumi, itu Bapak Ibu sudah lakukan ya. Dengan men-share video ini saja, gampang sekali gitu loh. Jadi biarkanlah saya yang memberikan renungan, Bapak Ibu tinggal share ke teman-teman, sanak saudara, ke siapapun, suami, istri, ke anak, dan itu dapat bisa membekali untuk dapat bisa menjalani kehidupan kekristenan lebih lagi on fire setiap harinya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Kita akan baca yang terambil di dalam Injil Matius. Injil Matius 1 ayat 23. Ini tentang kelahiran Yesus ya. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melewati Natal. Dan kita sudah mendengarkan banyak khotbah, banyak renungan, banyak refleksi tentang kelahiran Yesus. Dan di sini kita mau bahas kembali, walaupun sekarang sudah lumayan jauh dari Natal, tapi biarlah firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kita akan baca Injil Matius 1 ayat 23, begini bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, Allah menyertai kita. Bukan saja dari zaman Yesus lahir ya. Bukan saja dari zaman Yesus lahir. Bukan zaman dari Yesus lahir, tetapi Allah menyertai kita. Immanuel itu yang kita pegang itu dari sudah berlaku dari sebelum kitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, bahkan sebelum bumi dijadikan, Allah menyertai kita. Itu yang menjadi pegangan kita ya. Itu yang menjadi kunci kesuksesan kita. Allah menyertai kita. Ya Bapak Ibu, kalau kita boleh refleksi untuk renungan hari ini, dimanapun kita pergi dan berada, ketika kita sudah Kristen, itu Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Dan kita harus berpegang teguh, berpendirian yang tepat, ya, berpendirian teguh dengan iman itu. Karena apa? Karena percuma sia-sia kalau sudah menjadi Kristen tapi tidak mempunyai iman. Patokannya adalah ini, ayat ini. Kita sudah mendengar, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yaitu yang berarti Allah menyertai kita. Allah sudah ada, sudah bekerja, sudah menciptakan kita, dan dia
berjanji untuk menyertai kita. Ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menjanjikan Roh Kudus sebagai Roh penolong. Jadi ada Roh Kudus di samping kita, ada Roh Kudus keliling kita, di ruangan kita, di tempat kerja kita, di rumah kita, di tempat kita dimanapun berada, ada Roh Kudus. Jadi jangan main-main dengan yang namanya dosa, karena ada Roh Kudus. Dan di samping itu ada banyak hal yang baik tentunya. Ketika ada Roh Kudus, ada Roh yang bilang mengingatkan kita untuk supaya kita kalau mau melakukan aktivitas, ada remnya, ada alertnya. Jadi kita bisa tahu, oh Tuhan ini sepertinya Tuhan tidak suka, ataupun oh Tuhan sepertinya di samping ini ada hal-hal yang baik, misalnya ada pekerjaan, ada cuan gitu yang akan kita dapatkan. Itu semua dari Roh Kudus. Jadi kesimpulannya Allah menyertai kita ya Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu pergi dan berada, dimanapun di tempat apapun itu, ada Roh Kudus. Minta penyertaan pimpinan Tuhan tentunya setiap hari, setiap pagi. Ya, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Immanuel, Dia adalah Immanuel. Karena Allah beserta dengan kita. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya juga mau kesaksian sedikit. Saya renungan ini yang saya sudah bawa selama ini, sepanjang ini. Puji Tuhan Bapak Ibu kalau masih mengikutinya. Karena memang tugas pokok saya dan inti dari semuanya ini hanyalah satu ya Bapak Ibu. Saya nggak mau macem-macem, saya nggak mau punya tujuan macam-macam, enggak. Saya hanya mau memberitakan firman Tuhan, itu aja. Intinya itu aja, saya tergerak itu aja. Memang saya bukan pendeta, saya hanya jemaat biasa. Sekali lagi, saya hanya jemaat biasa. Tetapi bukankah Tuhan bilang, pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas imam-imam di gereja, ataupun tua-tua di gereja, tua-tua sidang, ataupun pengerja pengurus di gereja, ataupun pendeta muda, ataupun pendeta pembantu, ataupun pelayan-pelayan mimbar Tuhan, asyirkah, tim musikkah. Bukan mereka saja, tetapi kita juga, saya dan Bapak Ibu, semua kita punya tugas yang sama, memberitakan firman Tuhan, karena itulah yang memang Tuhan suruh. Tuhan suruh, tidak bisa tidak, syarat mutlak untuk masuk surga loh Bapak Ibu. Saya bukannya, ayo fanatik, ayo kita harus masuk surga bla 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 dan bla bla bla. No. Saya hanya mengutip sebagian kecil daripada Alkitab. Yuk sama-sama kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita beritakan firman Tuhan. Karena itu memang hal yang sulit. Saya semenjak saya bertobat belum lama Bapak Ibu. Memang saya Kristen sudah lama. Saya mengenal Yesus itu sudah lama. Bahkan saya dari kecil, dari TK pun, berarti dari usia sekitar 4 tahun, ya memang sudah sekolah di sekolah yang Kristen. Sekolah di sekolah Kristen. SMA, TK, SD, SMP, SMA. Terus sekolah Kristen. Tetapi yang terjadi, sekolah itu memang mengingatkan saya hanya eksak saja gitu loh, hanya dalam tanda kutip ya pelajaran saja. Memang saya sudah hafal doa Bapa kami gitu loh, sudah hafal hukum 10 hukum perintah Allah dari dulu gitu loh. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengucapkan saksi dusta alias ngibul. Ya, sesudah tahu itu dan hafal itu, karena memang akan keluar di ulangan di pelajaran agama ya, agama Kristen, itu saya sudah hafal gitu loh. Tetapi kenyataannya setelah saya lulus SMA, lalu saya berkuliah, lalu saya bekerja, balik lagi gitu loh. Tetap aja nggak ada efeknya. Saya tetap hidup dalam dosa. Minggu pagi ke gereja, tetapi minggu siang saya bisa berangkat dugem. Karena pada era-era saya itu adalah ketika kita dugem itu adalah minggu siang yang rame ya.
Karena mungkin era-era saya itu malam minggu itu yang cewek-ceweknya itu nggak boleh keluar ya. Tetapi kalau hari minggu pasti cewek-cewek itu boleh keluar ya kan, untuk sekedar hangout ke mall. Tapi di daerah Jakarta tentunya pada era-era saya ya, awal-awal 90 akhir dan awal 2000-an itu begitu gemerlapnya, begitu kerennya di di Jakarta pada waktu itu. Jakarta Barat kah, pusat kah, timur kah, selatan kah, semua masih belum terlalu tabu tentang dunia malam, tentang clubbing ataupun ke diskotik, dugem. Jadi kita semua melakukan hal itu. Pagi kita ibadah, tetapi siang, sore sampai malam kita dugem, minum, pakai narkoba. Ya kalau zaman dulu ekstasi bilangnya, ke era saya bilangnya Inex. Kita ada berbagai macam tipe, merek, ada yang warna, setiap warna itu, kalau saya boleh kesaksian sedikit, setiap warna itu beda namanya. Pink ada yang Pink Lady, putih ada yang Ferrari, kuning ada yang Mentari, dan sebagainya. Saya bukan mau membahas itu, tetapi yang saya kasih tahu adalah susah gampang untuk menjadi Kristen. Gitu loh. Dan setelah saya kuliah selesai, bekerja, melewati fase kuliah dari SMA ya, fase SMA, lalu fase kuliah, lalu fase bekerja, baru saya ini semua salah yang saya lakukan. Ya, entah kita sekarang usia berapa, saya tidak tahu. Karena saya tidak mengenal Bapak Ibu juga nggak mengenal saya. It's okay, no problem. Yang saya mau kasih tahu adalah, yuk sama-sama beritakan firman Tuhan. Karena apa? Percuma. Saya udah ngalamin yang namanya dunia malam itu dunia gelap itu seperti apa, dunia malam juga sama. Saya sudah ngalamin, dan kesimpulan dari semua itu saya tarik garis, semua sia-sia. Kalau saya juga boleh kesaksian dari orang tua saya, ayah saya, sama seperti itu ya. Ayah saya sudah tidak ada, beliau sudah meninggal dalam usia 70 tahun. Yang saya lihat juga sama, beliau memang dulu adalah orang yang penting, tetapi di kehidupan dunia pergengan, gitu ya Bapak Ibu, dunia mafia ibaratnya. Dulu di Jakarta itu ada mafia, itu bukan hanya sekedar di TV luar, ataupun kalau kita ngelihat di film Hong Kong ya, triad ataupun mafia gangster itu. Tetapi di Jakarta pun ada, karena saya mengalaminya. Saya tahu, saya saksiin. Teman-teman ayah saya, semua gangster, mau judi, mabok semuanya. Dan mereka jujurnya aja, mereka kaya-kaya dan mereka menjadikan ini sebagai mata pencarian sehari-hari. Yang saya mau katakan, ini semua sia-sia. Memang teman ayah saya masih banyak yang berjaya, masih banyak yang rumahnya di rumah-rumah elit